Hai Sobi, welcome back to our channel. Kali ini bersama Oni, tentunya dalam program kesayangan kita di My Kalau Bukan Teh Manis, teknologi masa kini dan solusi. Nah, untuk para Sobi yang baru mampir di channel ini, tentunya harus subscribe, like, komen video ini, dan juga share sebanyak-banyaknya. Karena dengan support kamu akan membuat kita semua di sini lebih semangat untuk membuat konten seterusnya. Dan juga jangan lupa, di masa pandemi ini kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Oke, nah di konten sebelumnya, di Teh Manis sudah dijelaskan gitu ya. Di sini kita akan ngobrol, kita akan mengulik suatu topik. Nah, tapi ini tentang apa? Di sini Oli nggak akan langsung nyebutin ya. Di sini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, seorang dosen di Universitas Duta Bangsa Surakarta, tepatnya mengajar dalam bidang bahasa Inggris. Nah, dari sini pastinya Sobi semua sudah bisa menebak kita bakal bahas apa gitu ya. Jadi langsung aja kita kenalkan narasumber kita. Di sini ada Pak Safrianto. Nah, Pak mungkin disapa dulu Pak. Halo Sobi. Iya. Okay. Happy to be here, right? Alright. Okay, to be part of Beranda Informatika. Okay, then. Oke, itu ya. Simpel sekali Bapak. Oke. Nah, jadi Pak Rian, Mr. Rian gimana sapaannya nih? Yang enak. Alright, nama saya itu Safrianto, tapi saya sesungguhnya tidak suka dipanggil Safrianto, as you know that. Saya ngajar di bahasa Inggris. Coba bayangkan ketika misalkan siswa-siswa saya itu, mahasiswa saya itu panggil saya Mr. Safrianto. Yeah. It seems like that I come from Java. Yes. Right? So, I let all my students, saya suruh siswa saya, kamu harus panggilnya Rian. Not Rian, but Ryan. Mr. Ryan. Mr. But Ryan. for Onik, kamu boleh panggilnya apa ya? Beda ya Pak? Rian saja. Wah, Rian saja. nggak bisa. Mr. Ryan is okay. Mr. Ryan. Oke. Belum tanya nih, how is it going? I'm great. What about you? Amazing, of course. Wonderful. Jadi di sini, sahabat Sobi, kita akan bahas bahasa Inggris dan teknologi. Nah, jadi sesuai banget dengan channel kita Beranda Informatika. Jadi di sini kamu akan menyerap apapun yang kita bahas di sini, baik itu secara akademisnya ataupun pengalaman ya. Pokoknya semuanya kita akan bahas. Ngomongin bahasa Inggris gitu. Ini suatu hal yang bagi sebagian orang itu kayaknya angker banget gitu, Mister. Setuju nggak? Oh, setuju banget. Ya angker banget. Untuk sebagian orang kayak dengar bahasa Inggris tuh kayak gimana ya? Horor, dan mungkin stigmanya tuh kalau ngelihat dosen bahasa Inggris tuh udah killer gitu. Padahal nggak semua gitu kan ya. Nah, jadi menurut Bapak gimana nih sebenarnya bahasa Inggris itu seperti apa? Oh ya, dulu dan beberapa tahun terakhir di Amerika selalu ada istilahnya gini, Islamophobia. Orang malas dengan agama Islam. Artinya Islam itu angker, Islam itu tidak menyenangkan, Islam itu menyebalkan. Di sekolah, di bangku kuliah misalkan, ada juga orang yang saya merasa kayak gini deh. Semua anak itu juga, tidak semuanya tapi ada beberapa dan lumayan banyak, mereka juga English phobia. Mereka benci dengan bahasa Inggris, mereka tidak senang bahasa Inggris. Biasanya begitu saya masuk dalam kelas saya tanya, oh ya, what is your favorite subject? Subjek yang paling kamu sukai dalam proses ini apa? Tidak banyak orang yang bilang bahasa Inggris, tapi yang disebut pertama kali adalah seni budaya. Kemudian apa lagi? Olahraga. Kemudian apa lagi? Pokoknya ringan-ringan gitu. Ringan-ringan. Dan bahasa Inggris ada di nomor berapa coba? Di paling ujung. Menyebalkan nggak sebagai English teacher? Tapi nggak menyebalkan. Kalau bagi saya nggak. It's called by motivasi. Lebih ke challenge mungkin Pak ya? Challenge saya untuk buat mereka jatuh cinta dengan bahasa Inggris. Nah, kalau untuk motivasi belajar nih, gimana sih? Kan kita tadi kan temukan untuk orang-orang yang fobia dengan bahasa Inggris. Mungkin ada temennya gitu ya lagi ngomong, terus
sekarang nih anak milenial itu dia biasanya tuh nyeletuk nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Itu tuh sekarang jadi viral banget dan sering dipakai kalau ada temennya yang bisa ngomong bahasa Inggris. Terus yang ini nggak bisa, dia bakal bilang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Dengan itu kayak semacam kebanggaan justru sekarang nggak bisa bahasa Inggris disebut-sebut begitu gitu kan. Nah mungkin bapak bisa bahasa Inggris itu adalah kebanggaan ya. Iya sekarang gitu. Nah yang challenge bagi saya untuk masuk di setiap kelas adalah ini adalah sebuah motivasi bagi kita untuk masuk ke kelas dan merubah stigma yang negatif tadi menjadi positif. Yang pertama, yang biasanya saya lakukan adalah jangan bandingkan dirimu dengan diri temanmu. Karena apa yang Mbak Onik capai dalam bahasa Inggris, let's say, adalah berbeda dengan temanmu. Jadi biasanya saya mau bilang, udah kayak iklan Rinso aja deh. Gimana tuh? Kotor-kotoran aja, kalau nggak kotor kan nggak belajar. Iya. Gitu. Jadi yaudah berani salah aja. Kalau berani salah mesti pintar. Mesti karena berproses gitu Pak ya. Karena kebanyakan ketika kita membandingkan itu tentu ada rasa insecure gitu. Makanya, dan itu yang bikin nggak pede lebih ke situ ya. Anak-anak kalau disuruh ke depan ketika dia, let's say anak itu adalah yang suka seni budaya, sama guru bahasa Inggrisnya disuruh ke depan. Berdiri di depan, jangan pun bilang namanya, keringatannya muncul duluan, kemudian terus dia bilang, saya nggak mau lagi masuk sama Mister itu. Nah, kira-kira luar biasanya begitu. So, biasanya saya bilang gini, kamu jangan ini ya, jangan menghakimi dirimu sebagai orang yang nggak bisa. Oke, tadi kita ngomongin masalah motivasi. Jadi memang untuk menumbuhkan motivasi belajar murid itu sendiri, harus dengan menanamkan mungkin rasa percaya diri gitu ya Pak ya. Setelah itu jangan membandingkan. Jangan membandingkan diri kita dengan teman. Ya, dengan teman yang lain ataupun orang lain. Dan berhubung ini Bapak udah mengajar selama kurang lebih 12 tahun ya Pak ya? Iya, dari 2008 pertama kali di formal education. Jadi ini kalau ibarat kata tuh kalau untuk pengalaman tentu udah cukup mumpuni lah begitu ya? Enggak terlalu banyak tapi lumayan. Iya, untuk melihat gimana kendala murid dalam belajar bahasa Inggris. Nah, jadi mungkin apa sih yang biasanya Bapak temui dalam murid itu sendiri ketika dia belajar, ke dalam proses belajar? Satu adalah ketidakpedean mereka tentunya. Kemudian secara umum mereka adalah English phobia. Let's say kalau di kelas-kelas unggul biasanya bahasa Inggris itu ada di level, ada di tingkatan ke-3, ke-4, ke-5. Tapi kalau kamu mengajar di sekolah misalkan, di bukan kelas unggul, biasanya bahasa Inggris ada di paling belakang berdekatan dengan coba apa? Matematik, apa lagi coba? Ya, kayaknya tuh bahasa Inggris dan yang science deh. Nah, itu dia. Fisika, nah, itu yang challenge bagi seorang guru adalah itu. Bahkan di kampus sendiri yang bukan di jurusan bahasa Inggris, bahasa Inggris juga menjadi sesuatu yang tidak disenangi. Oke. Berarti kendalanya di situ ya Pak ya. Dan kalau untuk kalau kita sudah bisa dikatakan bisa bahasa Inggris, apa sih kelebihan ataupun privilege yang bisa kita dapatkan? Nah, ini menarik. We live in Indonesia, you know? Yeah. You wanna come to your campus at the first time for fresh graduate. Yes. Masuk ke kampus jurusan bahasa Indonesia pertama kali. Apa yang dibutuhkan kampus? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Aco kan? Kita mau masuk di jurusan tari. Di jurusan tari, kayaknya nggak penting-penting belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba syarat dari kampus apa? TOEFL-nya harus 450 atau 500. Nah, aneh, tapi yang terjadi adalah itu. Lebih aneh lagi kalau misalkan kamu mau continue your study to abroad. Let's say you wanna go to Egypt. Selain dari TOEFL-nya bahasa Arab, tapi kamu juga harus disertai TOEFL-nya bahasa Inggris. Oke. Nah, kira-kira apa ya? Kenapa harus begitu gitu? Ya. Big question. Jadi memang kalau misalnya kita sudah mampu, itu tentunya akan memudahkan gitu bahasanya. Tentunya memudahkan, artinya ini adalah aksesoris yang kita gunakan sehingga nanti dari aksesoris ini akan dilihat orang sebagai sesuatu yang istilahnya distinctive feature pada dirimu. Apa ya distinctive feature itu apa? Gimana itu? Hal yang keren dari kamu itu. Misalkan kamu bisa nari nih, plus bahasa Inggris. Tambah jadi lagi. poin plus gitu ya. Kalau kita mau pertukaran pelajar di luar negeri,
udah jago matematika, jago IPA-nya, fisikanya bagus, tapi kadang-kadang bahasa Inggrisnya masalah, nggak berangkat. Iya. Nah, gitu. Intinya banyak sekali. Karena bahasa Inggris adalah media yang bisa kita gunakan untuk bicara dengan orang lain. Itu saja barangkali alasannya kenapa bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Nah, kalau misalnya itu tadi kelebihan gitu yang kita dapatkan. Kalau selama Bapak mengajar nih, gitu kan, pasti nemuin hal-hal yang aneh gitu ya. Jadi metode yang Bapak pakai itu apa gitu ketika mengajar supaya bikin murid itu bisa mengatakan kalau misalnya udah bahasa Inggris nih semangat gitu loh. Oh iya Bapak ini pasti langsung gitu. Saya kalau bicara tentang ini agak khawatir nih. Kenapa? Biasanya nih kalau bahasa Inggris itu kalau nggak ganteng-ganteng masih cantik-cantik. Oh iya. Fisik ya. Fisik, jadi kayaknya body shaming lah. Tapi masalahnya gini, let's say biasanya kan panggilnya Karian itu mesti cantik, ganteng. Kemudian kalau ada yang Kak Onik mesti cantik. Tapi begitu saya masuk ke kelas, you know what? Waktu itu badan saya kurus sekali. Saya belajar dan itu tidak disukai biasanya karena tidak secara body itu nggak enak dipandang. Tidak menarik gitu. Nah, gitu. Ini adalah kendala utama masuk kelas. Tapi begitu saya bisa masuk kelas itu, yang saya ajarkan pertama kali bukan outline, tapi saya pengen tanya mereka biasanya gini, what is your favorite subject? Kembali ke yang tadi ya. Kembali yang ke pembahasan kita sebelumnya. Dan kemudian adalah kita harus cari motivasi. Kenapa kamu belajar bahasa Inggris dan kenapa kamu harus ada di kelas ini? Nah kalau itu ditemui, klik sudah. Oke. Berarti di awal Bapak menggunakan ini ya, lebih ke psikisnya begitu ya? Iya. Menumbuhkan rasa tertarik. Terus yang paling penting adalah saya ingat satu gini, saya waktu sekolah di sekolah dulu, saya mungkin bukan murid yang yang dapat juaranya. Biasanya selalu di 10 besar, kadang-kadang nggak dapat 10 besarnya. Tapi ada guru bahasa Inggris saya itu setiap kali dia datang ke rumah, datang ke orang tua, sapa saya pakai bahasa Inggris. Halo, good morning. Walaupun waktu itu saya nggak tahu itu maksudnya apa sih. Tapi keberadaan guru yang datang ke saya sehingga kayak saya termotivasi deh. Dan salah satu lagi yang saya menarik dari guru saya waktu itu adalah kita ada sekitar 42 orang di kelas dan dia tahu nama saya. Wah, bangga ya Pak ya? Seneng dong. Bangga dong. Bisa dikenal sama. Jadi sekarang motivasi saya adalah ketika saya bisa masuk kelas, saya tidak lagi bercerita tentang apakah mereka benci bahasa Inggris atau senang bahasa Inggris. Yang saya panggil pertama kali adalah bagaimana saya bisa menghafalkan nama mereka. Itu penting sekali bagi kita untuk masuk ke dalam kelas. Berarti ini lebih ke gurunya. Siapa gitu deh ya? coba? Kalau saya nggak kenal kamu, nggak kenal Onik, kayak nggak, Mbak, siapa namanya ya? Kayak enak loh. Tapi kalau saya, kalau misalkan Onik kan ya, asik kan, dikenal. Ada rasa. Kayak berasa kita tuh very favorite students in this class. Iya, ada kedekatan emosional gitu ya. Itu penting. Oke, baik. Untuk ini nih, gimana sih peran bahasa Inggris dalam hidup Bapak itu sejauh apa? Saya hidup dari bahasa Inggris, bahkan kayaknya mati dan ditanya nanti juga dengan bahasa Inggris sama Tuhan. Wah, luar biasa nih. Kenapa gitu sampai segitunya? Kenapa gitu? Karena istri saya bahasa Inggris, dari jurusan bahasa Inggris, dan kita menghidupi keluarga saya itu pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang, we live in Yogyakarta. Kita tinggal di Yogyakarta, tapi lingkungan saya itu saya paksa bahasa Inggris, sekalipun anak saya kadang-kadang bahasa Inggrisnya campur-campur Jawa tapi tetap bahwa saya dan istri kita menghidupi keluarga kami dengan bahasa Inggris tadi. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa bahasa Inggris, ya kayaknya jatuh, udahlah nikmati kejatuhanmu dengan bahasa Inggris itu. Kalau kita sebut pilihan belajar bahasa Inggris adalah kejatuhan, gitu kan. Tapi kalau jatuh asik dong. Coba kalau jatuh cinta asik dong. Beda ya Pak ya. Pokoknya jatuh cinta. Asik. Kalau jatuh sakit, tapi kalau jatuh cinta tidak. Ya berarti memang peran bahasa Inggris dalam hidup Bapak sendiri itu luar biasa gitu Pak ya. Wih, luar biasa. Pokoknya tuh gimana ya, kayak udah jadi darah daging kali ya. Maksudnya saya masih Indonesia ini. Maksudnya dalam
nggak bisa dipisahin gitu. Nah, Oh ya, sudah nggak mendarah daging. bisa dipisahkan, yes. Mm-mm. I do agree with it. Oke. Nah, sekarang kan kita udah zaman 4.0 gitu ya Pak ya. Mhm. Teknologi udah luar biasa canggihnya. Nah, jadi gimana nih cara sebagai guru bahasa Inggris ataupun dosen bahasa Inggris itu bisa mengikuti zaman ini gitu untuk menterkaitkan antara teknologi dengan bahasa Inggris. Nah, jadi gimana Oke. itu Pak? Pandemi era. Kita berada di suatu masa di mana kita harus gunakan teknologi. Kalau dulu kita belajar bahasa Inggris pakai online, bingung toh. Iya. Nah sekarang semuanya online. Jadi kayaknya seluruh kampus di Indonesia itu keren sekarang. Bahkan keren sekali. Kenapa kok kita anggap keren? Karena mereka bisa menggunakan online. Nah, apalagi di sekitar itu yang paling penting tentang teknologi. Of course penting sekali. You know what? Dulu ketika saya kuliah untuk mendapatkan satu ujaran bahasa Inggris katakan gini. Yang benar dari kata congratulation itu apa sih? Iya. Congratulation. Yang benar adalah congratulations atau congratulation. Oke. Atau apa gitu. Nah kalau dulu pas saya kuliah kita susah sekali untuk mendapatkan kata itu. Kita buka kamus, di kamus ada istilahnya gini. Phonetic symbol yang biasanya kalau di kamus Oxford atau Longman itu kan yang di garis miring ya. Iya, Ada phonetic symbolnya. Kita harus bisa baca itu. Kalau sekarang kamu nggak mesti bisa baca itu. Kamu langsung klik Cambridge, American accent atau British accent, langsung bunyi keluar. Enak kan? Iya, ada kemudahan sekarang. Tapi yang gak enaknya apa? Kalau kamu mengajar mata kuliah, nama mata kuliah gini, Phonetic and Phonology. Anak-anakmu susah diajak untuk bisa paham phonetic symbol. Why? Karena ada teknologi. Jadi kita sebagai siswa, kita sebagai pendidik harus bijak memang ketika kita berhadapan dengan teknologi. Memanjakan terkadang, mensupport terkadang juga bisa jadi mudarat ya Pak. Karena terlalu gampang jadi kayak hal-hal yang lebih penting justru terabaikan gitu ya. Terabaikan. Nah kalau misalkan kamu adalah English Department student, kamu adalah siswa bahasa Inggris. Iya. Fonetik dan fonologi itu kayaknya seperti nadinya, darahnya deh yang harus kamu miliki dalam bahasa Inggris. Nah, kadang-kadang kita malas belajar nih karena sudah ada di internet. Ya, kita kira begitu. Jadi memang kalau teknologi sekarang itu pengaruhnya luar biasa dalam proses belajar. Terhadap proses pembelajaran bahasa Inggris. Jadi seberapa besar sih perannya gitu? Mungkin kayak sekarang tuh dosen ataupun guru dituntut gitu ya Pak ya, dituntut untuk bisa menguasai teknologi. Mungkin menggunakan Zoom, bagaimana caranya membuat video, mengedit. Jadi itu kalau untuk Bapak sendiri selama mengajar di era pandemi ini, itu bagaimana Pak? Ada kesulitan nggak? Nah, dulu itu ya, begitu kayaknya di bulan Maret, ada proses belajar harus online. Biasanya, saya kan karena udah bertahun-tahun mengajar, let's say, phonetic and phonology. Kita lihat biasanya buat PPT-nya juga udah PPT tahun lalu, tapi datang suatu masa yang saya harus buat video. Saya tanya teman-teman saya yang jago teknologi, ini gimana cara buat video ya? Record dari sini nggak kedengaran. Akhirnya saya belajar sebuah teknologi tentang misalkan kayak editing yang bisa membuat video lebih bagus. Nah itu adalah hal yang luar biasa bagi saya untuk pandemi. Artinya menarik sih. Tahu itu saja kayaknya keren sekali gitu kan. Nah lain-lainnya adalah bahwa di Indonesia hari ini mungkin sudah beberapa tahun terakhir ada istilahnya gini. Kajian bahasa, linguistik, bisa nanti bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, yang kaitannya dengan komputer. Nama ilmunya, tahu? Apa itu Pak? Computational linguistic. Jadi, linguistik komputasi. Jadi, linguistik nanti yang kaitannya dengan komputer. Nanti hadirlah misalkan aplikasi-aplikasi seperti Duolingo, kemudian kayak Memrise, kemudian ada Sprat kalau nggak salah yang dikeluarkan oleh Amsterdam University kalau nggak salah, yang bisa membaca gelombang bunyi. Asik kan? Asik sekali sebenarnya. Kalau orang sana itu sudah kayak di Inggris, kayak di Amerika misalkan, mereka sudah biasa dengan aplikasi-aplikasi tersebut, dan di Indonesia kan baru. Iya. Bahkan saat ini baru booming-boomingnya komputasi linguistik, linguistik komputasi.
Nah, itu dia tuh Pak. Sobi. Ya, para sobi. Nah, jadi mungkin bisa diikutin ya sedikit, itu ada beberapa aplikasi yang bisa sahabat sobi coba. Sobi coba di dimanapun ya. Karena sekarang memang teknologi luar biasa canggihnya. Jadi memang kita harus bisa menyesuaikan diri gitu ya ikut. Nah, jadi untuk ini sudah banyak nih ya kita ngomong dari Pak. Kalau untuk dari awal gitu Bapak mengenal bahasa Inggris gitu, secara pengalaman lah begitu, apa sih, ada ketemu pengalaman yang gak enak atau mungkin kesulitan atau gimana proses awalnya? Jadi bagi orang yang suka tantangan, semua yang gak enak itu enak. Ya. Nah, tergantung nih, diri kita adalah orang yang gak enak kan, yang selalu melihat dari sudut pandang yang negatif atau positif. Kedua-duanya mungkin. Tapi yang gak enak bagi saya misalkan kalau kita di recall ya pengalaman-pengalaman masa lalu yang gak enak adalah suatu hari saya bisa menjadi favorit di kelas saya karena guru saya kenal saya. Iya. Setiap hari dia kadang-kadang ke rumah, ketemu orang tua, nanyain Rian di mana? Oh, lagi di belakang di kebun misalkan gitu. Nanti dia datang ke kebun cuma nanya bahasa Inggris beberapa kosakata dan saya nggak tahu jawabannya apa. Dia ngomong apa sampai hari ini saya juga nggak tahu. Akhirnya saya udah ngerasa kayaknya udah deket banget tuh sama gurunya. Tiba-tiba suatu hari begitu terima lapor, nilai saya berapa Berapa? 7. Oh my God. 7 kan. Harapannya adalah berapa biasanya? 9 atau 8,5 lah gitu toh. Nah, itu kan nyakitin toh. Tapi sekarang kayaknya, mendingan saya begitu deh, ketimbang mendingan jelek sekalian deh. Kena kita kalau udah jelek kan udah, apalagi yang mau dihakimi dari diri. Iya, Jelek semua merendahkan diri duluan gitu Pak ya. Nanti kalau kita sudah dapat baiknya, keren. Oke, jadi itu pengalaman yang kurang mengenakan gitu Pak ya, seputar bahasa Inggris. Ada lagi atau mungkin? Kayaknya masih banyak. Tapi yang coba tanya saya deh. Pengalaman yang paling enak apa Pak? Ya. Pengalaman yang paling enak apa? Saya punya 2 anak darinya. Bahasa Inggris. Saya duduk di satu kampus. Saya tanya istri saya waktu itu hari Jumat, persis hari ini. Wow. Kita nggak ngobrol apa-apa, kita belum saling kenal. Saya bilang gini, waktu itu mau Jumatan, kita masih kuliah toh. Saya izin sama Bapak yang lagi ngajar kan nggak mungkin. Terus bilang gini, "Hello Maria, can I entrust my bag?" Her name is Maria? Iya, nama istri saya Maria. Okay. Maria Wulandari. Waktu itu saya panggilnya Maria. Maria, can I entrust my bag? Maria bilang, "Yes, I'm a Muslim, and I wanna go to mosque." Maria say yes. Lama-lama kok jadi dia yang orang yang saya suka ya. Wow. Kemudian saya bilang, dan ini menikah kan aneh ya. Dan kalau mau ditanya, apa yang asik dari bahasa Inggris? Karena dari bahasa Inggris saya menikah karenanya. Awal pertemuannya gitu ya Pak. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi itu perannya luar biasa termasuk dalam hubungan apa ini, rumah tangga sekarang Pak ya? Keluarga lah tentunya. Rumah tangga, oke baik. Kayaknya kita udah bisa nih masuk ke segmen Tuti ya. Oke, kayaknya saya nggak bicara tentang teknologi dan bahasa Inggris, tapi saya pengen bicara tentang umum saja. Jadi kira-kira begini, saya ingat satu quote gini, the first step to learn is learning how to learn. Pelajaran pertama kita untuk mempelajari sesuatu apapun itu adalah mempelajari bagaimana caranya belajar. Menurut saya, cinta adalah cara pertama kita untuk mempelajari apapun. Jadi kira-kira gini kata-katanya. Berhentilah belajar sampai kita ketemu alasan kuat kenapa kita belajar. Nah, kira-kira begitu. So, kalau ada pertanyaan begini, caranya belajar bahasa Inggris yang pertama kali gimana sih? Ya udah, kamu ngomong bahasa Inggris saja. Misalkan gini, orang mempelajari bahasa Inggris itu umumnya begini. Punya catatan kosakata, book ditulis dengan book sama dengan buku. Kemudian makan, eat, belajar, learning. Nah, besok diajak ngomong bahasa Inggris. Yang diingat adalah bukunya. So, kenapa kamu tidak katakan begini aja? Belajar bahasa Inggris yuk. Yuk. This is book. Jangan bilang this is table. Jangan bilang ini table. This is table artinya ini table. Jangan bilang begitu. Bilang aja this is table. Can you see?
Nanti kan ada ekspresi, ada cara kita yang bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Nah, kira-kira begitu. Simple kan? Oke, baik, perbincangan yang sangat luar biasa pada hari ini tentunya ya. Dan untuk Sobi juga pasti sudah bisa menyerap nih, apa sih yang udah kita bagiin hari ini terkait dengan bahasa Inggris dan teknologi. Nah, untuk Mr. Ryan, thank you so much for having here. Ya, kita ucapin terima kasih banyak udah luangin waktunya, ya udah sharing ilmunya yang bermanfaat untuk kita di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, happy to be here. Ya, happy ya. Not happy but Yeah. happy, right? Oke, dan tentunya nih kembali Onik ingetin buat kamu Sobi, jangan lupa untuk subscribe ya channel ini dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan ditunggu juga komentarnya di kolom komentar, komen-komennya untuk apa sih yang bagus kita angkat untuk video selanjutnya. Dan tentunya untuk hari ini terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Rian udah menyempatkan waktu di sini, dan saya Onik pamit undur diri. Thank you for watching dan sampai jumpa in the next video. Bye bye.